Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rahimakumullah. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seekor anjing berputar-putar di sekeliling sebuah sumur dengan dalam keadaan dia hampir mati karena kehausan. Namun tiba-tiba seorang pelacur dari kalangan Bani Israel melihatnya, dan kemudian itu ia melepas sepatunya lalu memberi minum anjing tersebut. Dan karena perbuatannya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2467 dan riwayat Muslim nomor 2245. Para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis itu Rasulullah bercerita tentang seekor anjing dan seorang pelacur. Di siang hari itu tanah dan batu bagai tungku api raksasa. Ia membakar semua yang di atasnya. Lalu seekor anjing berjalan tertati-tati sambil menjulurkan lidahnya. Namun itu bukanlah sekedar kebiasaannya untuk menjulur-julurkan lidahnya. Namun semangat hidupnya seolah terbangkit ketika mencium bau air yang sangat segar. Lalu dia pun berjalan mengitari sebuah sumur yang ada di tanah yang sunyi itu. Dia mencari jalan untuk meminumnya. Tentu saja tidak mungkin air itu karena jauh di dasar sumur. Dan akhirnya anjing itu hanya berputar-putar di sekelilingnya. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia dapat minum. Adakah jalan untuk menuruni sumur itu? Berkali-kali dia mengitari sumur itu dengan rasa panik karena kehausan. Apakah dia akan mati di tepi sumur itu? Para pendengar rahimahullah, jangan dikira seekor anjing sekedar bisa berusaha. Namun anjing juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang malah lebih mulia dan kebanyakan makhluk yang berpakaian. Anjing juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sebagian orang-orang yang bersorban. Pernah dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anjing yang terpercaya lebih baik daripada manusia yang khianat. Itulah seekor anjing, dia juga bertasbih, beribadah, berdoa dengan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Isra ayat 44, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Jamaah rahimahullah,
Anjing yang telah berputar-putar tadi tetap berdoa dengan cara yang hanya dimengerti oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan darurat yang dialami anjing itu sudah merupakan ungkapan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya, siapapun dia, makhluk apapun dia, apapun pekerjaannya dan bagaimanapun statusnya. Semua yang ada di bumi ini dan di langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezeki mereka. Walaupun seekor anjing, Allah tetap memperhatikan kebutuhannya. Jamaah rahimakumullah, di hadis tersebut tak beberapa lama lewatlah seorang wanita Bani Israel. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lewat itu adalah wanita yang dikenal sebagai pelacur. Dari kejauhan dia melihat seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur. Ada apa dengan anjing tersebut, pikirnya. Mengapa dia berputar-putar di sekeliling sumur itu? Apakah makanannya terjatuh ke dalam sumur atau ada anjing lain yang terjatuh di dalamnya? Ada apa dengannya? Itulah yang ada di pikiran si wanita pelacur tersebut. Akan tetapi karena dia juga kehausan, dia pun melangkah menuju sumur itu. Ternyata itulah sumur satu-satunya di jalan yang sunyi. Dan akhirnya semakin dekat, si wanita itu baru mengerti kalau anjing itu ternyata hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melihat adakah sesuatu yang dapat dipakai untuk mengambil air di dalam sumur tersebut. Ternyata tidak ada. Dan akhirnya dia nekat menuruni sumur itu sambil membawa sepatunya untuk mengambil air. Dan tak lama kemudian wanita itu keluar dari dalam sumur sambil menenteng sepatunya yang berisi air. Dan setelah itu dia meminumkannya kepada anjing itu. Di dalam hadis ini tidak diceritakan berapa kali si wanita itu naik turun mengambil air. Tetapi paling tidak dengan hanya sebuah sepatu tentu tidak cukup menghilangkan haus anjing tersebut. Para pendengar rahimahullah, dengan telaten si wanita itu meminumkannya kepada si anjing tersebut, sementara dia sendiri juga merasa kehausan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena seekor anjing, padahal pekerjaan si wanita tersebut adalah sebagai seorang pelacur. Salah satu pekerjaan yang mengandung dosa besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang seorang pelacur atau penzinah. Di surah Al-Isra ayat 32 Allah mengatakan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji serta jalan yang sangat buruk. Al-Isra ayat 32. Para pendengar rahimakumullah, tentu saja semua ini didasari oleh keimanan yang murni sebagaimana ditegaskan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu di atas.
Kalau tidak, belum tentu semua pelacur akan memperoleh ampunan hanya karena memberi minum seekor anjing. Renungkan kembali hadis tentang 3 orang yang dilemparkan ke dalam neraka pertama kali. Para pendengar rahimahullah, inilah satu hadis. Semoga dengan saya sampaikan hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya bukan karena hanya sekedar kita rajin beribadah saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya bisa melalui perbuatan yang telah kita lakukan. Inilah satu hadis sebagai motivasi keimanan untuk kita. Semoga dengan saya sampaikan satu hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil keuntungan ilmu kebaikan. Semoga dengan satu hadis ini juga kita bisa semakin mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.